Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salat adalah merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Meninggalkan salat adalah merupakan salah satu di antara dosa besar. Bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis, perjanjian dan perbedaan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkannya, maka dia sudah dianggap kafir. Maka meninggalkan salat adalah merupakan salah satu dosa besar yang bisa menggelincirkan seseorang kepada kekafiran. Bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Salat adalah merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Idza saluhat saluhat sairul a'mali kullih. Wa idza fasadat sairul a'mali kulli. Kalau salatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya yang lain. Kalau amal salatnya jelek, buruk, maka amal ibadahnya yang lain juga akan terpengaruh menjadi buruk. Dan ini dapat dipahami karena salat yang merupakan tiang agama. Salat yang merupakan ibadah yang paling pokok di dalam agama kita. Kalau dia tidak memperhatikan ibadah yang paling pokok ini di dalam agama, maka tentu ibadah-ibadah yang kecil, ibadah-ibadah yang lain dia akan remehkan. Tetapi sebaliknya, ketika dia memperhatikan ibadah salat ini dengan betul-betul serius, ya, betul-betul dengan sungguh-sungguh, ia memperhatikan masalah salat ini, maka tentu amal-amal yang lain yang lebih kecil lebih akan diperhatikan oleh dia. Oleh karena itulah, maka kita berusaha untuk memperbaiki salat kita. Kalau salat kita baik, maka insya Allah itu akan berpengaruh dengan baiknya amal-amal ibadah kita yang lain. Demikian pula, kalau salat kita jelek, maka ibadah-ibadah kita yang lain juga akan berpengaruh dan mengikut menjadi jelek. Ya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah salatnya. Maka kita berusaha sekali lagi memperbaiki salat kita. Ya. Kemudian kita ketahui bahwa kalau ada orang yang melalaikan sholat atau bahkan melaksanakan sholat setelah waktunya keluar, maka ini juga terancam. Ini juga diancam bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fawailul lil musallin. Celakalah, ya, neraka wail bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Ini orang yang melaksanakan sholat masih dianggap celaka, dianggap wail atau masuk ke dalam neraka wail. Siapa mereka? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Di antara ulama ada yang mengatakan mereka yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang dia tidak sholat. Atau ada juga di antara ulama yang mengatakan dia mengakhirkan waktunya sampai keluar. Sholat duhur dilakukan ketika menjelang masuk asar, bahkan ketika duhur sudah keluar waktunya, ya, baru kemudian dia melaksanakan sholat duhur. Ini termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka wail. Ya. Kemudian juga kita tahu, atau mungkin ada di antara kita yang pernah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita melaksanakan sholat, itu tidak lain adalah usaha untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam noda, dari berbagai macam dosa. Ya, kalau ada di antara kita yang memiliki sungai
ada yang memiliki kolam di belakang rumahnya atau di depan rumah. Kemudian setiap hari ia mandi di dalam kolam, ya. Setiap hari ia mandi di sungai di depan rumah. Ya, kata Rasulullah SAW mempermisalkan kalau dia memiliki kalau seseorang memiliki sungai di belakang rumah atau di depan rumah, kemudian ia mandi setiap hari 5 kali dalam sehari, maka tentu kata Rasulullah tidak akan lagi ada dakinya, tidak ada lagi noda yang tersimpan di dalamnya. Ya, begitu pula dengan sholat. Ya, sholat yang kita lakukan itu fungsinya juga kembali kepada kita terutama. Karena dia akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dia akan membersihkan kita dari segala macam noda. Ya, seperti yang tadi saya katakan, sebagai permisalan disampaikan oleh Rasulullah, bahwa orang yang melaksanakan sholat itu seperti orang yang mandi setiap harinya 5 kali sehari semalam, di depan rumahnya, di depan rumah ada sungai, kemudian dia mandi sebanyak 5 kali dalam sehari, maka tentu dia segala macam daki dan kotoran juga akan hilang. Begitu pula dengan orang yang melaksanakan sholat setiap hari 5 kali sehari semalam, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita perhatikan juga dalam hadis yang lain, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahunna idza ujtinibatil kabair. Rasulullah SAW mengatakan bahwa antara satu salat dengan salat yang lain, antara satu salat dengan salat berikutnya, antara satu salat Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratul lima bainahunna, itu akan menjadi mukaffirat atau semacam pelebur dosa dari dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dengan syarat idza ujtinibatil kabair, kalau dia menghindari dosa-dosa besar. Ya, maka kita insya Allah kalau kita melaksanakan sholat, maka itu hikmahnya, ya, keuntungannya itu akan balik kepada kita juga. Apalagi dalam Al-Quran juga dikatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat pada hari kiamat nanti itu akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, akan dikumpulkan bersama dengan Haman, ya, kemudian akan dikumpulkan juga dengan Ubay bin Ka'ab, ya, akan dikumpulkan dengan para pembesar orang-orang kafir. Ketika ada orang yang disibukkan oleh kekayaannya sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat misalnya, ya, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun. Ketika ada orang yang disibukkan oleh kekuasaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Ketika ada yang disibukkan oleh urusan-urusan kementerian misalnya dan departemen, maka dia akan dikumpulkan dengan Haman. Ketika dia disibukkan oleh keluarganya, oleh anak-anaknya dan lain sebagainya, maka dia akan dikumpulkan dengan Ubay bin Ka'ab. Ini semua adalah merupakan pembesar-pembesar orang kafir. Maka kita berusaha untuk melaksanakan ibadah yang paling pokok ini. Kita berusaha untuk menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan juga tergesa-gesa. Ketika kita melaksanakan sholat, dilakukanlah dengan cara tumakninah. Dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Rasulullah SAW melaksanakan salat dengan penuh kesungguhan, dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ya. Karena kalau orang yang tergesa-gesa melaksanakan sholat, maka mungkin dia sudah tidak sempurna lagi dia membaca doa-doa, tidak sempurna membaca ayat, ya, tergesa-gesa. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi sariqah alladzina yasriquna fi salati." Ya, pencuri, orang yang melakukan pencurian terbesar atau bisa dikatakan pencuri yang betul-betul pencuri adalah mereka yang mencuri dalam sholatnya. Bagaimana cara mencurinya? Ketika dia rukuk, dia belum sempat rukuk dengan sempurna, dia sudah bangkit. Ketika dia bangkit, belum bangkit secara sempurna, dia sudah sujud. Sujud pun hanya sekedar meletakkan jidatnya, kemudian langsung bangkit dan duduk dan sebagainya. Dia tidak melaksanakan dengan tumakninah. Dia melakukan itu semua dengan cepat. Makanya orang yang melaksanakan sholat dengan tergesa-gesa seperti ini dimisalkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sholat tapi dia mirip dengan burung gagak. Ya, kita tahu burung gagak ketika dia mematok darah, ya, itu agak cepat. Ya, begitu pula dengan orang yang melaksanakan sholat tapi dia tergesa-gesa. Ya, sehingga bisa jadi
sholatnya jelas tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi ini yang masuk kategori wawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Dia melaksanakan sholat tapi ternyata diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita juga berusaha bagaimana supaya kita ketika menjalankan sholat, kita lakukanlah sholat itu dengan sempurna. Terutama lagi bahwa kita melakukan sholat itu secara berjamaah di masjid. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati tafdhulu sholatal fadhi bi 27 darajah." Bahwa sholat berjamaah lebih tinggi derajatnya 27 kali dibanding dengan sholat sendirian, baik di rumah ataupun di mana saja. Ya, sholatul jamaah, sholat berjamaah itu lebih tinggi derajatnya 27 kali. Tafdhulu sholatal fadhi bi 27 darajah. Maka jangan sampai kita menyanyiakan sholat ini. Sholat ini sebenarnya adalah merupakan ladang bagi kita untuk menambah pahala, ladang bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Ya, di samping itu, kalau kita tidak menjalankan sholat ini secara baik seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka sholat kita tidak sempurna, sholat kita bahkan menjadi sia-sia. Maka kita berusaha untuk menjalankan ibadah sholat ini sehari semalam, ya, menjalankan sholat-sholat wajib kita, di samping tentunya jangan lupa dengan sholat-sholat sunnah, karena sholat-sholat sunnah inilah yang akan menghiasi ataupun menambahkan pahala ke dalam sholat-sholat kita yang wajib, yang bisa jadi sholat wajib yang kita lakukan mungkin ada kesalahan atau mungkin ada kekurangan, maka sholat sunnah ini yang akan menambal, ya, sholat sunnah ini yang akan menambah kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat wajib kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.